Saya berada di Jalan Profesor Dr. Sarjito di kota Yogyakarta. Di bawah saya ada Sungai Code. Sungai Code merupakan salah satu sungai yang penting di Yogyakarta. Bagaikan manusia, orang, Sungai Code yang kotor itu bagaikan pembuluh darah yang kotor, sehingga orangnya sakit dan tidak sehat. Nah, kita mau lihat sebenarnya ada masalah apa sih di Code dan solusi apa yang bisa ditawarkan oleh Fakultas Teknik untuk membantu menyelesaikan masalah di Code. Selamat pagi Pak Toto. Pagi Bu Lila. Boleh ngobrol-ngobrol sedikit Pak Toto tentang keadaan di Sungai Code ini? Ya. Ada permasalahan apa saja yang dihadapi? Ya, dengan senang hati Bu Lila. Jadi kita sebenarnya menghadapi banyak masalah yang sampai sekarang ini belum selesai. Seperti misalnya padatnya permukiman, yang dengan padatnya permukiman itu kemudian membawa dampak pada banyaknya limbah yang padat maupun yang cair. Itu Bu Lila. Kalau selama ini yang dirasakan warga untuk limbah ini mengganggu dari sisi apa Pak Toto? Ya, kalau sampah padat sebenarnya dari sisi pandangan, dan kemudian kalau nanti di daerah hilir dia akan terakumulasi, kemudian akan memperparah banjir ya, memperparah debit air ketika musim hujan ini. Yang kedua adalah tentang bau ya. Jadi warga yang masih membuang lewat saluran air hujan atau yang langsung bypass lewat peralon dari MCK, dari kloset, dari UMKM itu ya kemudian kita rasakan baunya, dan itu yang sudah kita keluhkan ke Dinas Lingkungan Hidup. Oke, jadi selama ini banyak saluran-saluran itu yang menuju sungai gitu nggak Pak? Iya. Dan itu dirasakan dampaknya bau seperti itu. Ya sebenarnya aturannya saluran drainase itu kan tidak boleh untuk buang limbah ya, tapi karena terbatasnya fasilitas untuk mengolah limbah yang disediakan oleh pemerintah berupa IPAL-IPAL itu, maka yang lainnya ya bypass ke lewat saluran air hujan, sehingga kalau musim hujan minggu pertama, 2 minggu pertama itu air kita ini sangat berbau dan kemudian warnanya hitam. Lalu ini terkait dengan pengolahan limbah yang sudah ada di sini Pak Toto, mungkin bisa diceritakan? Ya, ini Fakultas Teknik mengenalkan metode yang baru ya, jadi pengolahan limbah yang lebih sederhana dan murah, dan sedang sampai sekarang masih berlangsung karena belum tuntas hasil akhirnya. Paling tidak baunya sudah tidak lagi dirasakan oleh masyarakat, sehingga mereka merasa lebih nyaman. Malam hari kalau tidur ya tidak berbau, siang hari manakala panas matahari terik juga tidak berbau. Jadi itu satu keuntungan dari adanya IPAL itu. Oke, jadi yang sudah dapat diolah saat ini limbah air apa aja Pak Toto? Ya ini kalau Fakultas Teknik baru uji coba yang dari rumah makan Bu. Untuk pengabdian yang berikutnya ini mencoba untuk mengolah jenis limbah yang lain. Kalau yang pertama ini dari rumah makan, 4 rumah makan, yang ini adalah dari limbah laundry, karena di Jalan Sarjito ada beberapa pengusaha laundry yang sama, pembuangnya masih lewat saluran air hujan dan langsung ke sungai. Terima kasih Pak Toto. Jadi mudah-mudahan ini tadi ya yang sudah dijalankan bisa memberikan kebaikan untuk warga Jogja dan juga warga Jogja pada umumnya. Baik, terima kasih kepada Fakultas Teknik, terus semangat untuk mengembangkan teknologi sederhana yang murah ya. Terima kasih Pak Toto. Sama-sama. Selamat pagi Pak Rohim, Pak Joko. Boleh ngobrol-ngobrol sedikit nih ya terkait dengan air limbah. Saya barusan jalan-jalan dari Code nih. Di sana banyak masalah dengan air limbah. Sebenarnya Pak Rohim, air limbah itu apa sih sebenarnya? Air limbah ya. Air limbah itu berarti air yang kotor gitu ya. Jadi air yang dia tercampur oleh pengotor-pengotor, baik itu padatan yang tersuspensi maupun organik maupun anorganik. Bakteri juga sama. Jadi bakteri bisa menjadi pengotor bagi air tersebut. Oke, jadi kalau air limbah itu nggak diolah itu efeknya apa ya Pak Rohim? Jelas efeknya menimbulkan tidak baik ya bagi manusia maupun lingkungan begitu. Kalau bagi manusia, karena air itu meresap di dalam tanah dan kita mengambil air tanah sebagai air minum, boleh jadi bakteri, pengotor-pengotor tadi masuk ke dalam tubuh kita sehingga bisa mengganggu kesehatan kita. Tapi bagi lingkungan misal terlalu asam, pH-nya tinggi gitu membuat tanah tidak subur sehingga tanaman tidak bisa tumbuh di tanah tersebut. Oke, jadi banyak efeknya baik itu ke manusia juga ke lingkungan ya Pak Rohim. Jadi tanggung jawab nih kita kalau menghasilkan air limbah harus diolah. Nah Pak Joko nih, kalau
kita ngomong tentang pengolahan air limbah, sebenarnya pengolahan air limbah itu bagaimana sih Pak? Ya, seperti dikatakan Pak Rohim tadi, berarti kita harus menghilangkan mengotor-mengotornya. Yang pertama, padatan tersubstansi kita hilangkan dengan pengolahan secara primer. Setelah itu, bahan organiknya akan kita olah secara sekunder dengan bantuan mikroorganisme. Nah, bahan-bahan yang tersisa itu nanti harus kita olah secara spesifik tergantung bahannya di pengolahan tersier. Nah, di Departemen Teknik Kimia dan Fakultas Teknik UGM ini kita mempunyai banyak penelitian, banyak pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan pengolahan limbah ini. Dan itu kita lakukan secara terkoordinasi dan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan pengabdian masyarakat. Oke, terima kasih banyak Pak Rohim dan Pak Joko atas pencerahannya terkait air limbah. Terima kasih kembali. Selamat pagi Bu Ratmi. Pagi Bu Lila. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat Bu Lila? Alhamdulillah. Wah, ini kita punya pemandangan bagus sekali ya Bu. Oh iya, sekarang kayak resort kan ini ya Bu, ya river view. Bener-bener banget. Bu Ratmi boleh cerita nggak sih sedikit tentang kegiatan pengabdian Bu Ratmi pengolahan limbah di Sungai Code? Kita mulai pengabdian masyarakat di Kali Code itu sekitar 3 tahun yang lalu Bu Lila. Jadi waktu itu Dekan Fakultas Teknik memberikan inspirasi bahwa kita itu kampusnya kan seperti kita lihat ini ya, mepet sekali dengan Sungai Code kan. Kita ini Fakultas Teknik ini kampus pinggir kali. Nah, terus ditanya nih sama Pak Dekan, apa kontribusinya untuk masyarakat Sungai Code? Nah, kemudian waktu itu kita start dengan kegiatan yang namanya Serawung Kali. Jadi kita mengundang masyarakat dari sekitar pinggir Sungai Code, terus kita dengar masalah-masalahnya. Nah, salah satunya ternyata yang mereka keluhkan adalah tentang limbah. Kalau kita lihat di pinggir Kali Code kan padat penduduk tuh ya Bu ya. Mereka nggak ada lahan untuk tempat pengolahan limbahnya. Nah, akhirnya innocently, karena mereka merasa limbahnya cuma sedikit gitu ya, akhirnya masuk ke Sungai Code. Tapi karena itu jumlahnya banyak, artinya kecil-kecil tapi banyak, nah kualitas air di Sungai Code ini mulai mengkhawatirkan, sehingga masyarakat ingin dibantu Fakultas Teknik, ada nggak sih cara pengolahan limbah yang memungkinkan untuk area padat tapi nggak mahal. Nah, ini nggak mahalnya itu di pult ini Bu, ini yang susah. Kalau alat pengolahan limbah kan banyak ya Bu ya, tapi kalau mau yang nggak mahal, nah ini yang memerlukan kontribusi Fakultas Teknik. Terus untuk teknologi pengolahan air limbah nih Bu, apa yang cocok untuk kita aplikasikan di Sungai Code ya Bu? Nah, sebenarnya kalau kita bicara teknologi yang murah, kita bisa menggunakan teknologi bioproses Bu. Ya. Karena itu kan bioproses itu kayak kita tuh punya pekerja-pekerja mikroorganisme yang nggak kelihatan, tapi mereka tuh bekerja buat kita. Jadi itu yang akan kita coba di masyarakat Sungai Code ini. Yang pertama adalah kita menggunakan bio, itu tanpa penambahan bahan kimia, sehingga itu juga akan selain lebih murah, itu juga lebih environmentally friendly. Cuman memang tantangannya karena kita bekerja dengan mikroorganisme adalah bagaimana caranya membuat si bakteri-bakteri ini happy bekerja untuk kita. Nah, salah satunya adalah kita harus menyediakan oksigen yang cukup buat mereka. Nah, jadi kita perlu aerator yang sangat bagus gitu Bu di sana. Gitu. Oke, lalu berarti ini teknologi ini dikembangkan Fakultas Teknik ya Bu ya? Ya. Kita boleh lihat-lihat riset Bu ini yang udah dilakukan di sini? Boleh, monggo. Nah, ini Bu Lila, ini adalah prototipe alat yang kita pasang di pinggir Kali Code. Ini dikembangkan sejak 3-4 tahun yang lalu juga. Sudah menghasilkan satu mahasiswa master. Ini adalah portable tank yang di dalamnya itu ada alat aerasi seperti ini Bu. Alat ini namanya micro bubble generator. Kita bisa memberikan aerasi dengan biaya relatif murah dan sangat efektif. Nah, ini unit ini kita kembangkan kerjasama dengan Departemen Teknik Mesin. Ini grup risetnya Pak Dindar Lianto yang menciptakan alat ini. Lalu kita aplikasikan di dalam sistem pengolahan limbah ini, bekerja sama juga dengan Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan. Ada Dr. Wati dan Dr. Johan. Kita semua dari 3 departemen ya, jadi Teknik Kimia, Teknik Mesin, dan Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan. Ini kita membuat teknologi pengolahan limbah yang murah, meriah, dan efektif.
Ya, nah jadi berbasis MBG ya Bu? Ya, ini micro bubble generator. Oke, jadi ini MBG-nya ya Bu ya? Nah ini risetnya udah bertahun-tahun kan ya Bu ya? Iya, itu tahun 2010 Bu, mulai versi pertamanya. Nah untuk performance IPAL nih Bu yang di sini? Nah, itu saya nggak hafal. Coba kita lihat ini ya Bu ya, hasil penelitiannya. Kalau kita bandingkan dengan aerasi biasa atau performance-nya gimana nih Bu, MBG ini? Jadi ini kalau pakai MBG ini ya Bu Lila ya, dia bisa menghilangkan limbah 80–90%. Dan ini tidak harus terus-terusan Bu Lila, jadi bisa kita lakukan intermittent. Jadi ada mati hidup itu harapannya bisa menghemat listriknya. Oke, energinya lebih Gitu. hemat Kemudian ya, Bu, ya? kalau dibandingkan dengan aerator biasa Bu, nah kalau dengan MBG ini keuntungannya adalah dia itu aerasinya bisa lebih merata distribusinya. Oke, jadi lebih merata. Betul. Dan removal-nya juga sudah bagus ya Bu. Iya. Jadi IPAL portable ini cocok banget untuk di Sungai Code. Ya, karena itu tadi Bu, energinya relatif rendah dan bisa Bu Lila lihat kan kecil Bu ya. Jadi itu bisa dipasang bahkan di area-area yang lokasinya miring, sempit seperti di bantaran Sungai Code. Oke. Siap, makasih banyak banget ini Bu Iratni atas sharingnya MBG yang sangat menarik dan juga IPAL portable. Sekarang kita boleh tanya-tanya sama tim ya Bu ya. Monggo. Sebenarnya gimana sih kita buat IPAL ini? Ya, Jadi silakan. teknis di dalamnya. Oke, yuk kita ketemu dengan Pak Daniel, tim riset juga yang berkecimpung untuk instalasi IPAL portable di Sungai Code. Selamat siang Pak Dani. Halo Lin, Apa kabar? baik. Wah, ini tadi kita udah lihat-lihat IPAL portable nih Pak. Pak Dani kan terlibat juga nih tim pengabdian ini. Betul. Sebenarnya IPAL portable ini udah banyak dipakai Pak sejauh ini. Kalau yang kita masang yang pertama yang di sini ya, yang dipakai untuk skala pilot. Kemudian yang aplikasi beneran tuh grey water di Bulak Sumur Residence, terus black water di Lab Kuningan, terus black water juga di belakang Jogja City Mall. Kemudian resto di tepian Sungai Code, itu udah ada 5 ya. Oke, berarti limbahnya macam-macam ya Pak ya? Macam-macam Ada memang. air kamar mandi, ada air yang lebih kotor, dan ada yang dari restoran. Iya, betul. Itu aplikasi IPAL portable itu beda-beda nggak sih Pak kalau kita punya air limbah yang berbeda Pak? Beda, tapi pada prinsipnya sama. Jadi bagusnya portable tank itu dia moduler, 100% moduler. Kita mau tambah misalnya untuk lemak, kita tambah fish trap 1 modul di depan bisa. Waktu tinggal kurang tambah 1 modul bisa. Dan itu sangat mudah. Jadi pompanya pompa air biasa kayak merek-merek yang ada di pasaran dan bisa dipasang sama tukang pompa, nggak perlu teknisi khusus gitu. Oke, jadi kalau di limbah resto, misalnya nih banyak kotoran, kita pasang saringan, gitu ya Pak ya. Kalau banyak lemak, pakai grease trap, gitu ya Pak ya. Oke, termasuk yang di Code nih Pak. Yang di Code kita pasang grease trap di atas, nggak ngerepotin gitu loh, di trap di depan. Yang penting jangan masuk lemak-lemaknya, udah selesai gitu. Oke, setelah itu dia masuk ke IPAL portable ini. IPAL portable ini belinya apa aja sih Pak sebenarnya bahannya? Bahannya gampang sekali, cuma toren air biasa, nggak perlu yang spek chemical. Juga ada 2 spek ya di toren tuh, chemical sama water. Kita ambil spek water aja udah cukup. Pipa pralon, pompa air biasa paling sekitar 100–200 watt udah cukup. Terus MBG ini. Ini kuncinya ya Pak ya. Jadi MBG ini adalah mixer mengaduk air sama udara. Jadinya apa ya, istilahnya beda cara kerjanya dengan pedal maupun dengan kompresor. Kompresor maksa air masuk ke maksa udara masuk ke air. Kalau ini mengaduk udara dengan air. Oke, jadi misalnya kita punya IPAL portable nih Pak. Kita punya 1 tangki atau 2 tangki pada nih? Ya, kalau idealnya 3 tangki sebetulnya. Dimana tangki pertama tuh untuk ditenangkan dulu supaya kalau ada yang mengapung biar mengapung, yang mengendap biar mengendap. Kualitasasi ya Pak. Ya, tangki kedua tuh tangki aerasi. Dan yang ketiga adalah tangki hasil yang nantinya justru kita pompa kembali ke tangki aerasi. Jadi ini dipasang di tangki aerasi ya? Iya, ya, Pak, betul ya. Kalau untuk kebutuhan energi nih Pak? Kebutuhan energinya kecil ya, sekitar 2000
kita pernah nyoba tuh terbesar itu di Embung. Di sini ada, tapi modelnya bukan IPAL, tapi modelnya aerator apung. Itu 25 meter persegi, itu kita cuma pakai 400 watt. Dan istimewanya lagi, ini justru nggak perlu nyala terus-menerus. Artinya misalnya kita ambil itu interval 15 menit menyala, 15 menit mati, sekalian untuk keawetan pompa sama penghematan energi 50%. Oke, berarti kalau misalnya saya mau punya 1 unit nih Pak, misalnya IPAL itu kira-kira nih Pak Dani 3 tangki, 1 pompa, 1 ini, berapa tuh Pak budget kita Pak? Kalau 1 tangkinya 1000 ya, 1000 liter, atau yang lebih kecil ya misalnya 500 liter, 500 aja deh, 500 kali 3, berarti kan sekitar mungkin nggak sampai 7 juta ya total. Udah selesai ya. Di bawah 10 juta ya Pak? Di bawah 10 juta ya. Dengan 10 juta bisa dapat sistem pengolahan limbah yang sudah terbukti bisa mengurangi kadar limbah dengan baik ya Pak? Iya. Wah, keren banget ini MBG. Terima kasih ya Pak Dani Ya, atas sharingnya sama-sama, hari ini ya. tentang IPAL Portable. Oke, siap. Nah, rekan-rekan semua, tadi kita sudah dengarkan sharing dari warga Code dan juga dosen dan narasumber dari Fakultas Teknik tentang ada apa sih di Code sebenarnya, masalah air limbah yang ada di daerah Sungai Code, dan juga salah satu solusi yang ditawarkan oleh Fakultas Teknik, yaitu teknologi MBG dan juga IPAL Portable yang simpel dan juga murah. Dengan ini, Fakultas Teknik dapat berkontribusi untuk membantu menyelesaikan masalah di Sungai Code, sehingga kita dapat melestarikan air sungai menjadi lebih baik, sehingga anak cucu kita juga bisa menikmati ini. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.